Cerita film ini berdasarkan dari kisah nyata yang pernah terjadi pada satu keluarga di suatu daerah pedesaan terpencil. Daerah yang mayoritas warga di sana adalah seorang petani bawang merah. Di sini kita diperlihatkan kepada dua pasangan suami istri yang sedang bersedih hati karena putri mereka satu-satunya yaitu Nar kini sedang sakit. Sudah beberapa hari ini Nar masih terbaring di tempat tidurnya. Tak lama dari kejauhan, ibunya mendengar seperti ada suara Nat meminta tolong. Memastikan itu adalah suara Nat, mereka pun lalu bergegas menghampiri. Nat menderita penyakit aneh. Sebelumnya sempat diperiksa ke dokter, namun dokter mengatakan kalau Nat baik-baik saja. Dan memang rasa sakit Nat muncul di waktu-waktu tertentu saja. Dan pada saat itu, Nat benar-benar merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Perutnya perlahan terlihat mulai membesar. Kedua orang tuanya kebingungan dengan apa yang terjadi kepada Nat. Rasa sakit yang tak tertahan membuat Nat mengeluarkan banyak cairan merah di dalam mulutnya. Penampakan yang terjadi kepada Nat terlihat sangat mengerikan. Seluruh tubuh Nat mengeluarkan darah hingga akhirnya Nat pun menghembuskan napas terakhirnya. Beberapa waktu berlalu setelah tragedi wafatnya Nat. Kita lalu diperkenalkan kepada keluarga Ming yang juga adalah keluarga petani bawang merah. Berbeda dengan keluarga Nat, keluarga Ming bisa dikatakan juragannya petani bawang merah. Keluarga Ming adalah keluarga besar. Ming dan istrinya Ni mempunyai 6 anak, diantaranya adalah Yi, anak paling bungsu, Yam, Yad, Yod, Yos, dan yang paling besar bernama Yak. Cukup unik, ke-6 anaknya diberi nama huruf awalan Y. Pagi itu, Yi, Yam, dan Yad pergi ke sekolah. Karena berada di desa terpencil, mereka harus berjalan kaki cukup jauh untuk sampai ke jalan raya. Dan bis jemputan sekolah hanya lewat melalui jalan raya. Namun di pertengahan jalan, tepatnya di sebuah pohon besar, tiba-tiba terlihat Yi terdiam sambil matanya tertuju ke pohon besar itu. Pohon besar yang memang terlihat angker. Entah apa yang membuat Yi yang terus saja memandang ke pohon tersebut. Yam dan Yad merasa aneh dengan tingkah laku adiknya itu. Saat mereka bertanya apa yang dilihat oleh Yi, Yi tidak menjawab dan malah langsung pergi. Singkat cerita, setelah selesai sekolah seperti siswa pada umumnya, hari itu adalah jadwal piket untuk Yad membersihkan kelas. Namun saat itu, Yad dikejutkan ketika melihat Yam sudah berada di kelas dan duduk di salah satu bangku siswa yang dimana itu adalah bekas bangkunya Nat. Seperti yang kita tahu, Nat adalah korban yang meninggal di awal film. Pada saat itu, Yam melihat sebuah gambar dari kertas yang ia dapatkan di kolong mejanya Nat. Sebuah gambar memperlihatkan sosok menyeramkan. Yad lalu merebut semua gambar-gambar itu dan mengembalikannya ke dalam meja. Lalu dia mengajak Yam keluar dari kelas. Setelah selesai sekolah yang hampir menjelang sore hari, mereka kembali harus berjalan kaki dan melewati rute yang sama. Karena tadi pagi bertingkah aneh ketika mereka melewati pohon besar itu, kini mereka pun menjadi ketakutan, apalagi yang terus saja memegangi tangannya Yad. Ternyata dari apa yang dilihat oleh Yi adalah sosok wanita berbaju hitam. Saat Yad mencoba menoleh ke arah pohon, tak diduga Yad juga melihat sosok penampakan wanita itu. Yad tidak banyak bicara, dia langsung mengajak mereka berlari. Pada malam hari di sebuah pasar malam, setelah penampakan sosok wanita di pohon besar itu, keanehan mulai terjadi kepada mereka bertiga. Yi kembali melihat Nenek Cuai, seorang nenek gila yang memang tinggal di desa itu. Di sini yang melihat adanya Nenek Cuai hanya Yi dan Yam, sedangkan Yad tidak melihatnya. Tatapan Nenek Cuai kepada Yam terasa aneh. Dan setelah itu, tiba-tiba ia menjadi tidak enak badan. Ia mengeluhkan badannya terasa demam dan pegal-pegal. Pada malam hari, ketika semuanya sudah tertidur lelap, bayang-bayang itu muncul di dalam mimpinya Yam. Tak lama kemudian, Yam terbangun karena dia mendengar suara-suara aneh dari luar rumah. Lalu jendela kamar tiba-tiba terbuka sendiri. Hembusan angin dari luar pada malam itu terasa sangat dingin.
Yam tak sadar kalau sosok makhluk mengerikan itu sudah ada di sampingnya. Di saat bersamaan juga ia terbangun dan melihat Yam mulai bertingkah aneh. Dia berjalan keluar kamar sendirian karena curiga Yad mengikutinya dari belakang. Yad melihat Yam berada di dapur sedang terbungkuk membelakanginya. Entah apa yang sedang Yam lakukan, namun dia terkejut ketika melihat Yam sedang memakan daging mentah. Yam berdiri dan berkata kalau dia lapar, lalu pergi begitu saja. Pada malam itu Yam benar-benar menjadi sangat aneh. Sejak kejadian tadi malam, Yam benar-benar sudah berubah. Dia sudah bukan Yam seperti yang mereka kenal. Bahkan kini Yam cenderung lebih kasar. Hari itu kedua orang tua mereka akan pergi ke kota dan mungkin mereka juga akan menginap. Ayahnya meminta kepada Yak untuk menjaga adik-adiknya selama mereka pergi keluar kota. Yad mencoba menceritakan kepada kakaknya awal mula kenapa Yam menjadi sakit. Diceritakanlah soal Yad, Yam, dan Yi pernah melihat penampakan sosok wanita berbaju hitam di sebuah pohon besar. Dan sejak saat itulah Yam menjadi sakit-sakitan. Tapi kakaknya tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Yad. Mereka menganggap hantu itu hanyalah sebuah tahayul. Di malam berikutnya Yam kembali terbangun dan berjalan keluar rumah sendirian. Di saat itu juga Yad sempat terbangun melihat Yam, tapi entah kenapa Yad merasa kantuk yang tak tertahan. Tak berselang lama Yad terbangun kembali dan dia sudah kehilangan Yam. Yad lalu membangunkan kakak-kakaknya yang lain. Namun mereka pun tidak ada di kamar. Ternyata Yod, Yak, dan Yos sudah terlebih dulu keluar kamar untuk mencari Yam. Di luar Yad bertemu dengan Yos. Tak lama kemudian penampakan sosok wanita berbaju hitam itu muncul. Disinilah mereka akhirnya percaya kalau sosok penampakan yang diceritakan oleh Yam itu nyata adanya. Dan untung saja mereka berhasil menemukan Yam kembali. Di keesokan pagi Yam sempat kembali normal. Dia tidak memperlihatkan sikapnya yang aneh. Dan itu sedikit membuat kakak-kakaknya merasa lega. Tapi ketika Yam berada di kamar sendirian, dia merasa seperti ada seseorang yang memasuki ke dalam kamarnya. Yam tak sadar kalau di jendela terlihat sudah ada Nenek Cuai. Lalu tiba-tiba dari belakang Nenek Cuai memasukkan tangannya ke mulut Yam. Nenek Cuai mencoba memaksa akan mengambil salah satu giginya Yam. Sayangnya kejadian tersebut tidak diketahui oleh orang rumah. Dan akhirnya Nenek Cuai pun berhasil mengambil salah satu giginya Yam. Setelah itu barulah Yad dan ibunya mendengar suara erengan Yam. Ibunya lalu menghalau Nenek Cuai dan mengusirnya dari sana. Disinilah malapetaka itu benar-benar terjadi. Tak lama Yak datang dengan membawa seseorang yang bernama Sersan Papan. Sersan Pan sendiri adalah seorang dukun yang mencoba akan mengobati Yam. Ibunya langsung memberitahu kepada Sersan kejadian soal Nenek Cuai yang tadi datang ke sini. Ternyata baru diketahui kalau Nenek Cuai dulunya adalah seorang yang mempelajari ilmu hitam. Akibat dari ilmu hitam yang tidak tercapai, berujung Nenek Cuai menjadi gila. Warga sekitar tidak ada yang berani mendekati Nenek Cuai karena mereka takut terkena kutukannya. Sersan Papan langsung curiga kedatangan Nenek Cuai mendatangi Yam pasti ada maksud tertentu. Dan ketika dia melihat Yam, Sersan Papan tahu kalau Yam sudah kehilangan salah satu giginya. Sersan Papan dan Yak lalu bergegas menuju ke tempat Nenek Cuai berada. Di sebuah gubuk yang berada di lereng gunung. Mereka harus cepat sebelum semuanya terlambat. Sementara terlihat Nenek Cuai sedang melakukan ritualnya. Dengan berbagai darah yang disatukan lalu disiram oleh air pipisnya sendiri. Dan terakhir, kini tinggal hanya gigi Yam yang harus dimasukkan ke wadah itu. Di saat bersamaan Yak datang, namun naas mereka sedikit terlambat. Nenek Cuai berhasil memasukkan gigi Yam ke dalam wadah itu.
Nenek Cuai tidak perlu lagi berhadapan dengan mereka berdua karena ritualnya sudah sepenuhnya selesai. Dia lalu memilih untuk bundir dengan menancapkan tombak itu. Sersan Papan mengatakan sebenarnya Nenek Cuai sudah tidak ada. Selama ini tubuh Nenek Cuai hanya dimanfaatkan oleh roh jahat sebagai tempat tinggalnya. Dan sekarang sepertinya si roh jahat sudah mempunyai tubuh baru, yang mungkin saja tubuh baru itu adalah tubuhnya Yam. Sersan Papan berharap semoga dugaannya salah, karena jika memang tubuh barunya adalah Yam, maka tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan Yam. Sersan Papan meminta Yak untuk menjaga ketat Yam di rumah, sementara dia akan mencoba mencari bantuan dukun lainnya yang mungkin bisa menolong Yam. Di rumah mereka berbagi tugas menunggu pagi tiba, memastikan Yam tidak berubah seperti apa yang Yak takutkan. Namun setelah beberapa lama menunggu, di penghujung malam, mereka yang terjaga tiba-tiba saja merasakan kantuk yang tak bisa tertahan lagi. Di kamar Yad pun berusaha keras untuk terus terjaga. Sementara si roh jahat sudah mulai merasuki tubuhnya Yam. Kekuatan dari sihir itu sudah tidak bisa mereka lawan. Si roh jahat pun berhasil membawa tubuh Yam keluar dari rumah. Namun untung saja di dalam kamar, Yad masih bisa bertahan dan tidak tertidur. Mengetahui Yam sudah menghilang, dia lalu bergegas membangunkan kakak-kakaknya. Mereka berhasil terbangun kembali dan segera mengejar Yam. Sementara Yad diminta untuk menunggu dan menjaga Yi di dalam kamar. Pada malam itu, kebetulan ayah dan ibunya pulang. Mereka terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Awalnya ayahnya tak percaya ketika Yak memberitahukan kalau ada roh jahat menyerang dan kini roh jahat itu merasuki Yam. Tapi ketika terdengar suara perempuan tertawa, lalu diiringi rumah mereka yang tiba-tiba dihujani oleh bebatuan, ayahnya seakan tidak menyangka kalau ini bisa terjadi. Mereka berpencar untuk mencari keberadaan Yam. Yak yang akan masuk ke ladang, sementara ayah dan ibunya menjaga di dalam rumah. Si roh jahat mulai meneror Yak. Di sana lalu muncul sosok yang menyerupai ibunya. Dengan spontan Yak tak sengaja malah menembakkan senjata itu dan tepat mengenai telak di lehernya. Tapi Yak tidak salah sasaran. Memang benar kalau dia adalah si roh jahat yang menjelma menyerupai ibunya. Dia pun bangkit kembali walaupun kepalanya yang hampir terlepas. Tak sempat untuk mengisi peluru, Yak memilih kabur dan menghindar. Lalu kini muncul kembali sosok ibunya, Yak yang masih mengira kalau itu adalah si roh jahat. Dia pun langsung akan menembakkan senjatanya. Tapi untung saja Yos datang di waktu yang tepat. Ternyata itu adalah ibunya yang asli. Yak hampir saja menembakkan senjata itu jika tidak ditahan oleh Yos. Setelah bersusah payah mencari, akhirnya mereka pun berhasil menemukan Yam. Sersan Papan datang kembali dan kini dia membawa seorang dukun senior yang bernama Bapak Put. Bapak Put sudah tahu ceritanya dari Sersan Pan. Pekerjaan yang tidak mudah jika sudah sampai ke tahap Yam menjadi tempat baru bagi si roh jahat. Namun Bapak Put akan berusaha mencari cara agar si roh jahat bisa keluar dari dalam tubuh Yam. Mereka kembali ke pepohonan bambu itu. Bapak Put meminta mereka untuk menebang pohon bambu tersebut. Di sana mereka mencium bau busuk yang sangat menyengat. Dan mereka akhirnya menemukan adanya jeroan manusia. Bapak Put mengatakan kalau itu adalah muntahan dari si roh jahat. Jeroan itu juga adalah yang menghubungkan jiwa si roh jahat dengan korbannya. Bapak Put meminta mereka untuk segera membakar jeroan itu. Sementara dari jauh, Yam yang masih kerasukan mencoba menghentikan mereka. Beberapa dari mereka mencoba untuk menahan Yam, sedangkan Yak yang akan membakarnya. Setelah jeroan itu terbakar, Put menancapkan paku saktinya ke dalam tanah dan di saat itu juga Yam langsung terjatuh pingsan. Put meminta mereka untuk segera membawa Yam ke rumah sakit sebelum terlambat. Tapi sebelumnya, Put harus meyakinkan mereka terutama kepada Yak. Lalu diputuskanlah yang akan ikut bersama Yak adalah Put, Sersan Papan, Yad, Yos, dan juga ibunya. Perjalanan yang jauh hingga sampai pada malam hari.
Put mengatakan si roh jahat tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Dia juga menghimbau apapun yang nanti terjadi selama dalam perjalanan, Yak jangan sampai terpengaruhi. Begitu juga Sersan Papan menghimbau kepada Yad dan juga Yos, jika mereka takut lebih baik mereka menutup mata saja. Tak lama kemudian keanehan pun terjadi. Tiba-tiba dalam penglihatan Yak, dia merasa hanya sendirian di dalam mobil. Pada saat itu Yak masih bisa untuk tetap konsentrasi. Sementara di luar, Yad pun melihat makhluk-makhluk halus yang menampakkan diri. Namun Yad sudah tidak bisa menahannya lagi ketika makhluk itu sudah ada di atasnya. Gangguan dari si roh jahat silih bergantian sampai pada akhirnya Yak dan Yad berhasil melewatinya. Tapi semua itu belum selesai guys. Si roh jahat yang ada di dalam tubuh Yam mulai membacakan mantra-mantra sihirnya. Namun Yam malah membelokkan mobil itu ke sebuah pepohonan yang tumbang. Naas dalam insiden tersebut, Put harus wafat karena terkena hantaman pepohonan. Kini antara Yak bersama Yam, sementara ibunya, Yos, Yad, dan juga Sersan Papan masih dalam keadaan pingsan. Dan kini yang menjadi korban selanjutnya adalah Sersan Papan yang ditembak oleh Yak. Di saat kondisi Yak yang sudah terpojok, dia memberikan kode kepada Yad agar melemparkan paku sakti itu kepada dirinya. Dengan cepat Yak mampu menghindari tembakan itu. Dia lalu menikamkan pakunya ke tangan Yam. Si roh jahat pun akhirnya keluar dari dalam tubuh Yam. Disinilah pertarungan sesungguhnya antara Yak dengan si roh jahat. Cukup membuat Mimin terkejut guys, karena ternyata si roh jahat mempan terhadap peluru. Melihat dia sudah hampir tak berdaya, Yak tidak membuang kesempatan. Langsung menembakkan senjatanya ke dalam mulut si roh jahat, dan akhirnya roh jahat itu pun hancur. Singkatnya mereka pun sampai ke rumah sakit. Yad merasa senang ketika melihat Yam sudah sembuh seperti semula. Yam tidak ingat apa-apa ketika dia dirasuki oleh si roh jahat. Namun tak lama, sembuhnya Yam hanyalah sebuah tipu daya dari si iblis. Tatapan Yam seketika langsung berubah kepada Yad. Yam meminta kepada Yad untuk melanjutkan tugasnya. Lalu Yam melepaskan giginya itu. Dan sebelum wafat, dia sempat berpamitan kepada Yad. Dan di sini kengerian pun terjadi kembali kepada Yam. Apa yang terjadi sekarang kepada Yam itu pernah terjadi juga kepada Nat di awal film. Di jendela Yad melihat sosok roh jahat itu masih hidup. Dia menatap tajam ke arah Yad, seolah-olah tatapan itu memilih kalau Yad yang akan menjadi target berikutnya. Setelah Yak berhasil mengalahkan si roh jahat, namun ternyata itu tidak benar-benar membuatnya hancur. Dia kembali dan kini mengincar kepada Yad sebagai inang barunya. Namun sebelum lanjut, cerita kembali mundur pada tahun 1854. Di mana pada saat itu Thailand sedang berjuang melawan para penjajah. Terlihat beberapa pasukan sedang melintasi sebuah lembah yang diduga sebagai tempat persembunyian musuh. Mereka harus siap siaga karena bisa saja musuh datang dari segala arah. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba sebuah peluru menyasar kepada salah satu pasukan. Seketika suasana menjadi mencekam. Mereka berlari menghindari peluru menari di depan mereka. Sayangnya di tanah yang lapang, sulit bagi mereka untuk bersembunyi atau menghindar dari serangan yang bertubi-tubi. Dari beberapa pasukan, tersisa tinggal hanya Puang dengan keadaannya yang sudah lemah tak berdaya. Sementara pasukan musuh sudah mulai mendekat. Di saat kondisi lemah itulah datang iblis menawarkan bantuan kepada Puang. Jika dia tidak ingin mati, iblis bisa membantunya. Tapi dengan satu syarat, Puang harus mengizinkan si iblis untuk merasuki tubuhnya dan menjadikan tubuh Puang sebagai inang baru bagi si iblis. Tanpa berbicara, Puang hanya menganggukkan kepala mengisyaratkan kalau dia setuju atas tawaran tersebut. Si iblis lalu memberikan lidahnya dan menyuruh Puang untuk memakannya. Tak berselang lama, para pasukan musuh yang tiba-tiba seperti terkena sihir malah saling menembaki satu sama lain.
Kembali ke masa kini, setelah perjuangan Yak dengan Sersan Papan dalam mengalahkan si roh jahat, kini mereka mulai berani dan memburu keberadaan si roh jahat yang dulu mereka lawan. Mereka tahu kalau si iblis tidak benar-benar mati. Dia pasti akan kembali untuk menuntut balas. Oleh karena itu, sebelum si iblis kembali menyerang keluarga Yak dan kekuatan si iblis semakin kuat, Yak dan Sersan Papan harus segera mencari keberadaannya. Dengan pengalaman yang sudah mereka dapatkan di masa lalu, mereka berdua kini dilabeli dengan titel sang pemburu hantu. Setiap ada orang kerasukan atau gangguan dari roh jahat, Yak dan Sersan Papan akan selalu hadir. Selain membantu orang-orang, mereka juga mempunyai misi, yaitu mencari iblis yang dulu mereka lawan. Pencarian terus dilakukan hingga mereka menemukan sebuah buku yang disebut Pajiraya. Dalam buku itu dijelaskan tentang Puang, sosok yang diduga sebagai orang yang menyembah kepada iblis. Dalam ritualnya, Puang sudah banyak memakan korban yang ia jadikan tumbal untuk ritual sesembahan. Dan baru-baru ini dikabarkan bahwa Puang kembali meneror dan memakan 3 korban warga desa yang ada di Dong Komote, sebuah daerah terpencil yang berada di pegunungan. Menurut informasi, jika mereka berhasil menemukan keberadaan Puang, itu akan memberikan titik terang terhadap wanita si roh jahat yang sedang mereka cari selama ini. Akhirnya Yak bersama Sersan Papan pun bersiap untuk menuju ke Dong Komote. Sementara itu di rumah, anak kelima dari keluarga Ming yaitu Yad yang juga adalah adiknya Yak merencanakan akan segera melaksanakan pernikahan bersama kekasih pujaan hatinya yaitu Pardit. Di tengah mereka berkumpul, datanglah Yak sebagai kakak tertua, meyakinkan kepada Pardit untuk menjaga adiknya. Dia berpesan untuk jangan pernah menyakiti hati dan perasaan Yad. Dalam makan malam itu, Ming meminta kepada Yak untuk menyudahi pemburuan hantunya. Ming hanya tidak ingin Yak menjadi korban setelah mereka juga kehilangan Yam. Tapi Yak menolak permintaan tersebut. Justru dia melakukan ini demi untuk keselamatan keluarga. Di sini tidak ada yang bisa menghentikan Yak dalam misi pemburuan hantu. Tapi Yad hanya berpesan Yak harus janji dalam upacara pernikahannya nanti Yak harus datang. Dan Yad tidak mau ada alasan apapun. Yak pun berjanji dia pasti akan datang. Di keesokan harinya, Yak bersama Sersan Papan langsung menuju ke Dong Komote. Sesampainya di sana, sebelum melakukan pendakian, di sana mereka didatangi oleh seseorang pria tak dikenal. Dia adalah Lui Chai, penduduk lokal yang mempunyai kamp penebang kayu di hutan ini. Jika tujuan mereka akan mendaki gunung, Lui Chai menawarkan diri untuk pergi bersama. Yak terkejut ketika Lui Chai mengetahui maksud dan tujuan mereka mendaki gunung untuk memburu hantu Puang. Karena ternyata Lui Chai sendiri mempunyai misi yang sama. Dia menceritakan alasan mencari Puang karena dia ingin balas dendam atas meninggalnya 3 warga desa yang tak lain itu adalah keluarga Lui Chai sendiri. Singkat cerita, mereka pun akhirnya pergi bersama ke hutan itu. Lui Chai tidak sendiri, dia juga membawa orang-orangnya untuk membantu. Dan Sam, seorang dukun yang akan membantu dalam perjalanan mereka di dalam hutan. Seperti kebanyakan warga Asia Tenggara lainnya, di mana ketika mereka akan memasuki ke dalam hutan, harus ada ritual-ritual tertentu dan meminta izin kepada lelembut di sana. Bahkan mereka juga harus pamit hanya untuk sekedar buang air kecil. Sam sedikit menceritakan tentang akarnya hutan ini. Banyak warga yang sering mengalami gangguan-gangguan aneh. Dan bahkan tak sedikit ada juga yang mengatakan kalau hutan ini dijaga oleh siluman harimau. Lebih dalam cerita yang dialami oleh Lui Chai, ternyata korban yang menimpa keluarganya tidak hanya kali ini saja. Dari sejak nenek buyutnya, hantu Puang selalu mengincar keluarga mereka. Lui Chai bisa selamat dari ancaman itu karena dia menggunakan jimat Pit Samon yang mampu menghalau gangguan dari si roh jahat. Oleh karena itu, dia sangat ingin memburu Puang untuk menghentikan kutukan yang dialami keluarganya. Dalam perjalanan, mereka dikejutkan oleh keberadaan seekor ular kobra dengan ukuran yang cukup besar. Anehnya ular itu tidak mau menghindar, seolah-olah seperti tidak mengizinkan mereka untuk masuk lebih dalam ke dalam hutan. Sam sebagai dukun akhirnya sadar kalau itu adalah sebuah tanda kalau mereka dilarang masuk.
bermaksud ingin menyingkirkan ular tersebut, namun tiba-tiba ular itu langsung menyerangnya. Bahkan gigitannya mampu merobek wajah dari si dukun. Ular itu bisa dihentikan ketika salah satu dari mereka menembak ularnya. Walaupun sudah ada tanda buruk yang terjadi, tapi tidak mengurungkan niat mereka. Setelah Sam sudah tiada, kini yang menjadi pemandu dalam pemburuan itu dipimpin oleh Yak. Mereka memutuskan untuk membuat tempat peristirahatan di dalam hutan. Di keheningan malam, tiba-tiba suara aneh mulai terdengar di sekitar hutan. Lalu terdengar dari sana, Sam memanggil. Dia berkata kalau dia masih hidup, namun Sersan Papan mengatakan untuk jangan terkecoh. Meminta untuk tidak ada yang menolongnya. Dan benar saja, tiba-tiba tubuh Sam yang kini dirasuki oleh roh jahat bisa terbang dan mulai memburu mereka satu persatu. Salah satu dari mereka terpisahkan dan mulai berhalusinasi hingga menembakkan senjata ke segala arah. Satu korban meninggal mengenaskan dalam kejadian itu. Suara bisikan aneh yang mengganggu telinga mulai menyelimuti mereka. Mereka berusaha berlari menjauhi dari sana. Karena kondisi malam yang gelap, salah satu dari mereka yaitu Nawin kembali disesatkan. Nawin mendengar Lui Cai pamannya memanggil. Dia mengikuti suara itu, namun pada kenyataannya itu malah membuat dia semakin tersesat. Sementara Yak kembali harus menghadapi Sam yang kerasukan. Tidak sulit bagi Yak untuk menyingkirkan Sam. Nawi yang tersesat diserang oleh sosok mengerikan hingga tubuhnya terbelah menjadi dua keping. Di keesokan pagi mereka kembali melanjutkan perjalanannya dan akhirnya mereka menemukan sebuah tempat aneh di dalam hutan itu. Sersan yakin kalau ini adalah tempat bersemayamnya hantu Puang yang mereka cari. Tak jauh dari sana, di sebuah lembah, Sersan Papan melihat ada sosok yang keluar dari dalam lumpur. Sosok itu terus mendekatinya. Sersan Papan mencoba menembaknya, namun peluru itu tidak bisa melukai tubuhnya. Sersan Papan seperti terkena sihir, di mana tubuhnya tidak bisa bergerak dan merasakan sakit luar biasa. Tak lama datang Yak bersama Lui Cai, dan akhirnya mereka baru sadar kalau dia adalah hantu Puang yang selama ini mereka cari. Puang sebenarnya bukan hantu, dia masih hidup walaupun umurnya kini sudah ratusan tahun. Dia tidak bisa mati berkat lidah si roh jahat yang diberikan kepadanya. Ternyata si roh jahat memberikan itu dengan tujuan agar Puang selalu memberinya makan, yaitu dengan tumbal manusia. Bahkan keluarga Puang sendiri yang menjadi salah satu korbannya. Selama ratusan tahun, Puang tidak bisa lepas dari si roh jahat itu. Sampai ia menemukan cara agar bisa terlepas dari si roh jahat dengan sebuah ritual khusus. Puang berhasil mengurung si roh jahat di dalam rumahnya dengan ritual tersebut. Namun sayangnya warga desa yang dipimpin oleh kakek buyutnya Lui Cai menuduh Puang sebagai orang yang menyembah kepada iblis dan malah membakar rumahnya. Alhasil si roh jahat yang terkurung di sana terbebaskan kembali. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kutukan itu kini terjadi kepada keluarga Lui Cai bersama dengan semua keturunannya. Puang masih berusaha untuk menghindari si roh jahat hingga ia menemukan sebuah jimat yang digelangkan. Jimat itu mampu membuat dirinya tidak terlihat oleh si roh jahat. Karena jika roh itu menemukan Puang, dia akan mengambil kembali lidahnya. Dan lidah itu akan membuat si roh jahat semakin kuat dan sulit untuk dihancurkan. Tapi tiba-tiba Lui Cai malah memenggal tangan yang ada jimatnya itu. Dan di sini akhirnya terungkap bahwa tujuan utama Lui Cai ikut dalam misi ini karena ingin mengetahui keberadaan Puang. Lui Cai dalam ancaman si roh jahat. Jika dia ingin selamat, maka dia harus mencari keberadaan Puang. Sekarang Lui Cai sudah memenuhi permintaan si roh jahat. Dia meminta si roh jahat agar melepaskan dirinya dari kutukan ini. Tak lama kemudian, si roh jahat itu pun muncul dan mengambil lidahnya kembali dari Puang. Lui Cai yang termakan janji manisnya akhirnya tewas atas kebodohannya sendiri. Dan kini si roh jahat yang telah menemukan kembali kesaktiannya membuat dia semakin sulit untuk dikalahkan.
Dengan kekuatan sihirnya, si roh jahat mampu mengendalikan Yak dan membuat Yak menodongkan pistol itu kepada dirinya sendiri. Dan Yak pun terkapar di sana. Sementara esok hari adalah hari pernikahan Yad yang akan diselenggarakan di sebuah hotel. Semua keluarga Ming sudah berkumpul di hotel itu. Mereka masih menantikan kedatangan Yak, berharap Yak datang dalam momen bahagia ini. Tak berselang lama, dendam dari si roh jahat kembali meneror keluarga Ming. Ruangan yang tiba-tiba berguncang hebat. Lalu setelah itu si roh jahat mulai menebarkan sihirnya yang membuat mereka merasa lelah dan mengalami rasa kantuk yang tak tertahan. Mereka tahu untuk jangan sampai tertidur karena jika tertidur itu akan memudahkan si roh jahat mengambil tubuh mereka. Berbagai upaya dilakukan agar mereka tetap terjaga. Namun sayang Yi yang tak tahan akhirnya tidak bisa lagi menahan rasa kantuknya. Yi merasa seperti dibawa oleh ibunya. Ibunya yang masih setengah tersadar mencoba untuk mengejarnya. Tapi tiba-tiba si roh jahat sudah ada di hadapannya dan mulai merasuki ke dalam tubuh ibunya. Ibunya yang sudah dirasuki menjadi sangat beringas menyerang kepada mereka yang ada di sana. Di waktu yang tepat Yos bersama yang lain datang membantu. Di saat semua orang sudah tidak ada yang kuat melawan kekuatan dari si roh jahat, tak diduga yang dia kira sudah kandas di dalam hutan, ternyata Yak masih selamat. Dia kembali bersama Sersan untuk menghalau si roh jahat. Ternyata diketahui Yak selamat karena boneka Pudu milik Puang yang menyelamatkannya. Puang adalah orang baik yang ingin menghentikan si roh jahat. Sebelum Puang tewas, dia sempat menuliskan nama Yak di boneka itu hingga Yak mempunyai ilmu kebal. Yak juga mempunyai jimat yang mampu mengusir roh jahat yang merasuki ibunya. Tapi teror itu belum berakhir. Yad yang terpisah masih mencari keberadaan ibunya di ruangan berbeda. Si roh jahat yang kini menyerupai Yam seolah datang meminta bantuan. Tapi untungnya Yad sadar kalau itu bukanlah Yam. Yad dibawa ke alam berbeda. Ruangan itu tiba-tiba berubah dibanjiri dengan darah yang mengalir dari segala arah. Yam yang butuh gigi Yad mencoba mengambil paksa. Tapi saat dia akan memakan gigi tersebut, Yak kembali datang dengan kekuatan yang membuat dirinya tak terlihat. Yak memiliki kekuatan tersebut karena membawa jimat dari Puang. Tapi si roh jahat banyak cara untuk memanipulasi itu, hingga Yak terkecoh dan ia berhasil mengambil Yad. Jika Yad ingin selamat, Yak harus memberikan jimat itu kepadanya. Mau tidak mau Yak memberikan jimatnya, dan dia berhasil menyelamatkan Yad. Saat jimat itu akan dihancurkan, Sersan menyerang si roh jahat hingga dia teralihkan. Dan kini giliran Sersan yang menjadi sasarannya. Namun untung saja ia kembali melawan, membuat dia teralihkan kembali untuk menyerangnya. Di saat si roh jahat merasa akan memenangkan duel itu, dia tak sadar kalau Yad di belakang menggunakan jimat yang bisa menghilang. Yad menarik keluar lidah dari si roh jahat. Di saat itu juga, Yak langsung memotong lidahnya. Dengan lepasnya lidah itu, sekaligus itu juga menghilangkan kekuatannya. Tanpa lidah itu, si roh jahat hanya hantu yang sangat lemah. Dan untuk menghancurkan si roh jahat, Yak menggunakan jimat pemberian Puang. Puang menyuruh Yak menempelkan jimat itu di dahinya. Dan akhirnya si roh jahat pun berhasil dimusnahkan untuk selama-lamanya. Mereka kembali hidup bersama dan bahagia hingga sampai pada hari ini. Dan semoga kebahagiaan itu tertular juga kepada kalian guys. Dan semoga saja apa yang ingin diceritakan bisa sedikit menghibur dan menemani luang waktu kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.